Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Rasanya agak nggak mungkin sih denger FlyDigi bikin sebuah gamepad yang harganya 400 ribuan. Seperti apa? Yuk kita review bareng-bareng. Yeah. Oke, ini adalah gamepad terbaru dari FlyDigi, yaitu FlyDigi Dunfog. Ya, Dunfog. Bacanya bukan Danfog ya, tapi Dunfog. Ini gamepad harga 400 ribuan. Sangat budget sekali. Selisih dikit sama seri kakaknya yang udah di Direwolf 3, ada di 700 ribuan. Nah, tapi kita dapetnya apa aja sih? Kalau dari pengalaman unboxingnya ini buat saya cukup niat sih. Dia ada sebuah covernya dibuka, ada box yang khas dari FlyDigi, ada warna hitam dengan biru cyan. Terus di dalamnya juga masih ada box lagi berwarna coklat, yang isinya ada manual paper yang gede banget dan tentunya kabel Type A to C. Dan juga kamu mendapatkan dongle untuk koneksi wirelessnya. Ini juga bisa ya pakai Bluetooth. Nah, habis kamu buka, itu box karton box coklatnya ketemu deh dari gamepadnya sendiri. Masih mempertahankan layout Xbox, ini masih nyaman sih. Kalau namanya udah gamepad FlyDigi, rata-rata emang enak digenggam, nggak terlalu berat, bahkan terasa ringan. Finishingnya dia matte ya, dan saya tidak merasa ada grip-grip yang sengaja dibuat kasar di bagian handle-nya sini. It's okay, it's fine. Jadi ini mulus, warnanya putih, tapi putihnya beda kayak yang Direwolf nih, rada ke kuning milky gitu ya, dengan finishing yang matte. Kalau ditanya ini tone-nya cuma ada dua aja sih, putih dan putihnya agak ke abu-abu dengan tone yang lebih warm, beda kayak di Direwolf ya. Kalau yang Direwolf dia agak putih, tapi kalau yang Dunfog ini dia agak lebih ke kuningan gitu ya, ke warm gitu. Kalau yang Direwolf lebih ke bluish gitu. Nah, jika dibandingkan dengan seri atasnya, Direwolf 3, apa sih yang disunat kok sampai harganya bisa sampai ke 400 ribuan? Nah, dari mata memandang ini udah kelihatan bahwa di bagian belakang ini tidak ada makro buttonnya, yang buat tombol tambahan itu nggak ada. Jadi dia beneran basic banget buttonnya, cuma ada action, direction, start select, ada tombol turbo juga, dan ada L dan R triggernya juga. Dan untuk suara tombol-tombolnya seperti ini ya. Ini untuk suara action buttonnya. Ini suara analog kirinya. Ini analog kanan. Tombol RB, LB, LT, RT. Terus tombol direction-nya. Dan yang paling kerasa nih tombol direction-nya ya, dia bentuknya plus, beda kayak FlyDigi yang keseringannya keluarnya bentuknya bulat kayak gini ya. Tapi ini udah pakai yang seri plus. Saya rasa sih ini malah lebih presisi ya, kita nggak kepencet ke direction yang lain, itu oke. Terus juga ada tombol turbonya, misalkan kalian lagi main game action gitu kan, capek kan mencet tombol X, nah mending dibuat turbo aja. Dengan tahan tombol di bawah logo FlyDigi ini, terus kamu assign aja ke tombol yang pengen kamu buat turbo. Nggak ada switch untuk ganti ke connection Bluetooth, dongle, atau Nintendo DS ya. Tapi di sini kalian bisa kok connect ke tiga itu, karena ini adalah triple connection, bisa ke mobile, mau iOS, mau Android bisa, mau ke PC pakai dongle, pakai wire bisa, ke Nintendo Switch juga bisa. Jadi dia pakai kombinasi buttonnya. Jadi untuk yang manual papernya jangan sampai hilang. Terus juga di bagian sini ya, tempat dimana biasanya ada switch-nya untuk ganti-ganti kan polosan nih, tapi ada titiknya di sini. Saya nggak tahu sih ini titik buat apa ya. Terus tenang aja, walaupun dia harganya paling murah dari FlyDigi, dia sudah mendukung Hall effect di bagian trigger dan analognya. Jadi ini aman untuk pemakaian jangka panjang, jauh dari yang namanya ngedrift. Nggak kayak konsol sebelah yang harganya mahal tapi belum pakai Hall effect.
Dan juga informasi satu lagi yang dihilangkan dari seri Dunfog ini, yang seri budgetnya FlyDigi adalah gyro. Jika di seri sebelumnya kayak di Vader 4 Pro atau di Direwolf 3 ini kamu ada gyro yang bisa kamu apply di game Android, di game PC yang bisa connect ke link langsung ke analog sebelah kanan. Kali ini saya lihat sih tidak ada ya, nggak nemu. Saya lihat di softwarenya juga nggak ada opsi untuk mengaktifkan gyronya. Terus juga kalau dibilang secara software ini bisa connect kok ke FlyDigi Space Station yang ada di PC dan FlyDigi Game Center yang ada di mobile. Nah, cuma memang dari settingannya tadi ya, nggak sekomplit yang ada di seri minimal di Direwolf 3. Misalkan nggak ada settingan gyronya, terus nggak bisa ngubah circle to rectangle ya untuk bagian analognya. Tapi tenang aja, ini bisa kamu rubah kok dengan kombinasi 3 button yang ada di tengah. Jadi waktu kamu ubah nanti dia bisa rectangle analog kiri dan kanan atau circle kiri dan kanan. Ya ini harus pasang ya. Jadi kalau berubah pasang ke rectangle semua, kalau dirubah lagi langsung berubah ke circle semua. Dan saya belum nemu cara biar bisa yang satu rectangle, yang satunya circle ataupun sebaliknya. Nah, lalu untuk software mobile-nya, jika di FlyDigi sebelumnya tuh saya suka ya, karena ada software dari PC, ada software dari mobile kayak Android, kayak iOS. Nah, tapi kali ini dia mobile-nya cuma untuk upgrade firmware aja. Jadi nggak bisa mapping untuk game kayak misalkan Mobile Legends, kayak PUBG. Jadi beneran kamu harus mencari game-game yang bisa secara native mendukung gamepad ini baru bisa terconnect dengan benar. Nah ini beda cerita lagi ya kalau kamu pakai aplikasi third party untuk bisa nge-mapping button ini. Tapi secara defaultnya aplikasi native-nya cuma ada di PC dan untuk mobile cuma buat ngupdate firmware aja. Nah, dari tadi kita bahas tentang kekurangan yang nggak ada di Dunfog ini jika dibandingkan dengan Direwolf 3. Tapi kalau ditanya, Bang, gimana Bang pemakaiannya? Pemakaiannya sih nyaman, secara grip juga enak, pas di tangan seperti biasa. Dan kalau ditanya, apakah lelet atau enggak? Waktu saya tes pakai Xbox input, di sini saya tes pakai 2 koneksi. Pertama pakai dongle dan kedua pakai wire. Nah, untuk yang pakai kabel ini bisa sampai average-nya ada di 1,8 ms dengan polling rate bisa mencapai 547. Sedangkan kalau kita pakai dongle-nya, rata-rata latensinya ada di 2,4 sekian ms dengan polling rate yang turun ya, ada di 400 Hz. Nah, buat saya sih ini masih tergolong sangat cepat banget, jauh dari kata lelet. Dan untuk selisih dongle dan wire-nya memang lebih bagus di wire, tapi saya rasa pakai dongle tetap kerasa enak-enak aja. Nah, saya buat kayak game tembak-tembakan ya, walaupun nggak pakai gyro, ini tetap enak ya. Analognya dari FlyDigi ini emang nyaman, button-buttonnya juga ya mungkin bukan micro switch, tapi tetap empuk dan kerasa enak waktu dipencet. Waktu saya nyoba game kayak misalkan Dragon Ball Z Fighter ini juga tetap terasa gesit. Ya kalau masalah kenyamanan, kalau masalah gesitnya, kalau FlyDigi nggak usah diragukan lah ya, udah terkenal oke lah. Cuma memang tadi beberapa catatan yang tersunat kalau dibandingkan dengan seri Direwolf 3, yaitu nggak ada makronya, nggak ada gyronya, terus di bagian software mobilenya cuma bisa buat upgrade firmware, di bagian PC-nya juga nggak selengkap seri Direwolf-nya. Nah, di sini saya nggak tahu ya, apakah kedepannya bakal diupdate oleh FlyDigi sehingga bisa untuk softwarenya minimal mendekati yang Direwolf 3 walaupun nggak ada gyronya. Ya, tapi kalau ditanya lagi untuk gamepad FlyDigi harga 400 ribuan ini kemahalan nggak sih, Bang? Ya, ini tergantung ya apa yang kalian cari. Kalau di mendang-mendingin memang di luar sana mungkin ada gamepad yang harganya mirip atau tambah beberapa ratus ribu bisa dapat fitur yang ini. Nah, nah tapi jangan lupa di sini FlyDigi datang resmi dengan distributor resmi Indonesia ya, yang berani menjanjikan garansi selama 1 tahun. Nah, itu banyak loh gamepad di luar sana yang mungkin ngasihnya lebih banyak, harganya lebih murah, tapi balik lagi garansinya. Kalau ini FlyDigi udah dijamin 1 tahun ya, kalau kalian beli di official marketnya. Buat yang berminat, linknya ada di bawah. Nah, kira-kira buat kalian gimana nih gamepad Dunfog ini? Oke nggak di harga segini? Komentar di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.